Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Ya, Lili berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan ya. Kita bertemu lagi pagi ini dalam sekolah minggu. Karena masih masa pandemi COVID, jadi kalian tetap berada di rumah saja. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Oke, mari kita awali sekolah minggu kita pagi ini. Kita bersama memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Anak-anakku, tadi kita sudah memuji Tuhan. Marilah kita buka sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Lili akan antarkan, ya. Tutup mata kalian, tangannya dilipat. Bapa di dalam surga yang mulia, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa, jikalau pagi ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat. Bapa, sebentar kami akan mengikuti sekolah minggu. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sekolah minggu pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Widiase. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Semangat pagi anak-anak, apa kabar? Tadi kita bersama-sama telah memuji Tuhan bersama Bu Lili ya. Kita sudah
mengucap syukur pada Tuhan, berdoa, memuji, saatnya kita menerima makanan bagi rohani kita. Bersama-sama sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Duduk yang manis, tenang, tangan dilipat, kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan karunia Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk membaca, mendengar, dan kalau Engkau berkenan, biarlah kami boleh belajar, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni Tuhan dosa kami, doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami alaskan dalam pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan 31. Panjang banget ya, tapi Bu Wid hanya akan bacakan sebagian saja. Sudah dibuka Alkitabnya? Ayo, siapa yang belum dibuka Alkitabnya? Sudah ketemu belum ya? Kitabnya Keluaran. Keluaran di mana ya? Keluaran itu setelah kitab Kejadian. Ya. Keluaran 14, Bu Wid akan bacakan ayat sebagian saja. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, mereka berubah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Yang berikutnya, adapun orang Mesir dan segala kuda, kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. Kemudian firman Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut yang kering. Aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, karenanya keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku.
Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, kertanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga satu pun tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan melawak. Semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air dengan perantaraan angin timur dan keras, membuat air laut itu menjadi tanah yang kering, maka terberahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kanan kirinya mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian sebagian firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini senantiasa kita ingat dan kita pahami. Anak-anak, cerita kita pada saat ini panjang sekali, tetapi mengingatkan kita bagaimana penyertaan Tuhan terhadap kita, terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Masih ingat Musa? Siapa yang ingat Musa? Ya, Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada saat itu Musa sudah membawa keluar dari tanah Mesir, tetapi apa? Raja Firaun itu tetap mengejar mereka, sehingga mereka ketakutan sampai melangkah di padang gurun. Dipikir oleh Raja Firaun bahwa mereka sudah terkurung antara tentara Firaun, padang gurun, dan laut. Dianggap oleh Raja Firaun mereka tidak bisa menyeberangi, mereka akan menyerah. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mempunyai maksud lain. Bangsa Israel memang hanya bersungut-sungut. Mereka mau bahwa mereka lebih baik hidup di tanah Mesir daripada mereka di padang gurun. Kemudian akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan mereka. Apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan tiang api yang biasanya menaungi mereka di waktu malam di atas, dibalik oleh malaikat Tuhan, dipindahkan ke belakang. Jadi menjadi gelap. Antara tentara Firaun dengan bangsa Israel menjadi terpisah. Kereta tentara Firaun menjadi terserak-serak. Mereka tidak bisa melihat. Tetapi apa? Tuhan mempunyai kuasa. Tuhan menyuruh Musa untuk menuntun bangsa Israel. Kemudian Musa diutus ke Tuhan untuk mengangkat tangannya. Semalaman Musa mengangkat tangannya dengan tongkatnya ke atas laut. Ya, kemudian laut menjadi terbelah, samping kanan dan samping kiri. Di tengah-tengahnya ada pasir yang kering. Kemudian bangsa Israel bisa menyeberangi. Ya, bangsa Israel bisa menyeberangi. Bangsa Israel itu suka bersungut-sungut. Bangsa Israel itu bangsa yang besar, yang kuat, dituntun Tuhan, tetapi mereka suka bersungut-sungut. Mereka menghadapi laut, takut, ya, tapi mereka lupa akan tuntunan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu pada hari ini. Ya. Kemudian Tuhan mengutus Musa. Nah, semalam-malaman Musa ini pergi ke laut, pinggir laut, kemudian mengayunkan tongkatnya, membelah laut menjadi dua. Bangsa Israel bisa menyeberangi laut itu dengan pimpinan Tuhan. Ya, mereka tidak
tidak kena air, mereka tidak menyentuh air, tidak basah mereka. Karena apa? Semua karena kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa atas kita, asal kita mempunyai tujuan, kita mempunyai keberanian, mempunyai kekuatan seperti Musa. Setelah bangsa Israel menyeberang, Tuhan berfirman kepada Musa, angkat tongkatmu. Bangsa Israel, tentara Firaun mengejar mereka sampai ke tengah laut. Tetapi apa? Bangsa Israel telah selesai menyeberang. Tongkat Musa diangkat, kemudian laut kembali menjadi satu. Apa yang terjadi? Bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan ini, bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Firaun, mati semuanya. Mereka tenggelam ke laut. Tetapi bangsa Israel selamat. Mereka bisa menyeberangi. Nah, itu kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, anak-anak, bagaimana iman kita? Bagaimana kepercayaanmu? Apakah kalian berani seperti Musa, seperti bangsa Israel? Apakah kalian mau dipimpin oleh Tuhan? Apakah kalian percaya akan pimpinan Tuhan? Jangan lupa. Ya, Wit akan cerita sedikit tentang keberanian seseorang. Coba. Ya, ini ceritanya tentang dua orang anak. Ya. Yang satu bernama Sasa. Kalau di antara kalian ada yang namanya Sasa, maaf ya, Bu tidak menyinggung loh. Yang satu namanya Jece. Sasa ini sudah mempunyai sepeda dan dia sudah bisa bersepeda. Kemudian Jece itu belum bisa bersepeda. Dia kepingin belajar bersepeda. Dia ke rumah Sasa. Hai Sasa, saya mau belajar sepeda, pinjemin saya dong sepedanya. Apa kata Sasa? Sasa ini baik hati. Boleh, ayo belajar. Nah, kemudian dia belajar menuntun sepeda. Nah, tapi aku belum pernah bersepeda. Bagaimana? Kamu bisa tolong aku enggak? Kata Sasa. Ya, Cici mau. Ya, aku mau. Nanti ditolong ya. Kemudian apa? Mereka berdua berkolaborasi ya. Yang belum bisa bersepeda, belajar naik sepeda. Oh, yang pegang tangannya. Nanti kamu bantu aku ya, pegang bagian belakangnya. Oke. Nah, setelah apa? Setelah Sasa mengayuh sepedanya, nah terasa berat karena dipegangi. Ya, kemudian dilepas. Nah, apa yang terjadi setelah dilepas? Apa coba? Nah, robohlah si Sasa ya, belum bisa. Jejenya sudah bisa, tapi Sasa belum bisa. Nah, Cek, gimana nih kamu ini? Aku kan belum bisa. Jadi kalau aku dilepas pasti aku jatuh. Kemudian Jejenya bilang, Cece, kalau kamu mau belajar sepeda, ya kamu harus berani jatuh. Kami cobalah sekali lagi. Ya, aku tidak memegangi, tak pegangi sebentar, tapi setelah itu tak lepas ya. Ya, akhirnya dipegangi, kemudian dilepas. Apa yang terjadi? Roboh lagi. Nah, akhirnya Sasa putus asa. Cek, aku nggak mau belajar sepeda, nggak berani aku, jatuh-jatuh melulu. Kamu sih nggak mau megangi. Akhirnya dia bilang, apa temannya? Lah, kalau kamu mau belajar, kamu harus berani. Kalau kamu tidak berani dan tidak percaya diri, kamu tidak akan bisa. Yakinlah kalau kamu mau belajar, berani dan dituntun oleh Tuhan, kamu pasti bisa. Enggak, aku nggak mau, nggak jadi naik sepeda. Saya mau pulang. Akhirnya pulanglah dia dan nggak bisa naik sepeda. Nah, anak-anak, apakah kalian mau seperti mereka? Mau seperti Sasa, mau belajar sepeda tapi tidak berani, kepingin bisa tapi tidak berani.
dia tidak percaya diri, dia tidak percaya akan tuntunan Tuhan. Nah, Win berharap bahwa kalian semua anak-anak Tuhan harus berani mencoba segala sesuatu, mengatasi segala persoalan hidup, kesulitan belajar misalnya, kesulitan menyelesaikan soal misalnya, harus berani. Ya, kita minta pimpinan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Oke. Anak-anak, tadi kita sudah mendapat kekuatan dari Tuhan bahwa kita harus percaya akan tuntunan Tuhan dan kita berani. Nah, sekarang Bu Wit ingin nih keberanian anak-anak gimana coba? Kali ini aktivitas kita adalah menggambar bebas, ya. Menggambar bebas, kemudian nanti diwarnai. Karena sekarang topiknya adalah Musa dan bangsa Israel, jadi kalian bebas mau menggambar Musa, mau menggambar bapak, mau menggambar adik, mau menggambar ibu, suka-suka kalian, ya. Diwarnai yang bagus, terus jangan lupa tuliskan keberaniannya menghadapi apa yang sudah dilakukan. Oke, jangan lupa kumpulkan aktivitasnya, dikirim ke grup sekolah minggu. Minta tolong sama bapak atau ibu, papa atau mama. Ya, masih ingat? Sekali lagi, tugasnya, aktivitasnya menggambar bebas, ya. Menggambar bebas, kemudian diwarnai. Jangan lupa keberaniannya ditulis dalam melakukan apa. Ya. Semoga bisa dikerjakan dengan baik, dibantu orang tua, dan semoga menjadi berkat buat kalian. Kertasnya bebas, gambarnya bebas, mau besar, mau kecil, tidak jadi masalah. Oke, jangan lupa kirim ke grup sekolah. Anak-anakku, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Widiase. Tentang apa? Yo, tentang berani dan tetap percaya. Kalau kalian sedang mengalami masalah, tetaplah berani menghadapi masalah, jangan menyerah dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menolongmu. Yuk, sebelum kita tutup sekolah minggu kita pagi ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu pagi ini. Bapa, kami menyerahkan segala aktivitas kami, hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau melindungi, Engkau menjagai kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku, Bu Lili akan mengingatkan jangan lupa mengisi pundi-pundi, ya. Besok kalau kalian sudah kembali ke gereja, pundi-pundi itu dikumpulkan kembali. Yuk, sebelum kita tutup sekolah minggu kita pagi ini, kita akan memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita
manusia hari ini, hari